There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube aku, channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak tanpa asisten rumah tangga tentunya, yang tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Apa kabarnya untuk teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, dimudahkan rezekinya, diberikan segala kelancaran di setiap urusannya, amin. Senang sekali rasanya hari ini masih bisa share lagi rutinitasku sebagai seorang ibu rumah tangga yang sederhana ya teman-teman. Hari ini itu aku udah nyiapin segala keperluan anakku sekolah, udah nyiapin bekalnya, udah nyiapin segala pakaian dan buku-buku yang mau dibawa. Nah, ini lanjut mau aku masak dulu karena sisa nasi semalam itu tinggal sedikit. Itu pun untuk sisa nasi semalam itu aku bekalin untuk si kakak Eca ke sekolah. Nah, untuk si lauknya sendiri aku cuma bekalin dia pakai mie goreng sedap ya teman-teman. 1 bungkus itu aku masukin semua ke tempat bekalnya. Dan ini setelah aku masak nasi, tiba-tiba si Ade bangun ya teman-teman. Aduh, kalau udah kayak gini semua pekerjaan belum selesai, terus si adiknya tuh bangun, kayak tertunda lagi deh teman-teman. Nah, biasanya sih yang seperti ini ya teman-teman, membuat saya tuh lama banget untuk menyelesaikan semua pekerjaan, terutama untuk memasak. Nah kan kalau si adiknya bangun, otomatis dia tuh sekarang udah pintar banget teman-teman untuk nyalain kompor sendiri. Tekan-tekan untuk si itu apa namanya, ya untuk pemutaran di kompor itu ya teman-teman. Jadi betul-betul harus lebih ekstra diperhatikan. Kalau nggak sedikit aja kita nggak ngelihat dia, pasti dia itu berada, kalau nggak di kamar mandi pasti di depan kompor ya teman-teman. Aduh, ini tuh membuat aku sekarang lebih waspada lagi dan lebih ketat lagi untuk penjagaan si adeknya. Nah, hari ini bawaan si kakak Eka ke sekolah tuh lumayan banyak. Ada bawa baju olahraga sepasang, bawa bekalnya juga lumayan banyak karena hari ini ada pelajaran tambahan. Nah, ini tiba-tiba si adiknya bangun saja dong, dan untuk si bapaknya juga belum pulang. Nah, biasanya kalau dia tuh bangunnya ke pagi yang kayak gini, aku tuh langsung naikin dia ke ayun teman-teman. Dan dia tuh pasti akan tertidur kembali. Dan untuk si jam berapa dia bangun itu sekitar jam 9 apa jam 10 siang. Lumayan lah untuk aku bisa menyelesaikan sebagian pekerjaan aku. Nantinya juga kan kalau si adiknya udah tertidur, ini aku udah nyalain lagi untuk si ayun listriknya, jadi bisa membantu banget. Ini betul-betul rekomendasi buat kalian emak-emak yang punya anak bayi dan balita yang ngurus anak sekolah di pagi hari ya teman-teman. Ini sangat membantu kita untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Nah, ini untuk si adiknya aku udah pasangin, aku udah colokin si ayunan listriknya. Di sini aku tinggal aja ya teman-teman, insya Allah ini aman. Dan ini untuk si kakak Eca udah pakai seragam. Hari ini katanya terlambat pulang karena ada pelajaran tambahan. Kalau si kakak Eca sih pada saat pakai seragam itu aku masih sering memperhatikan ya teman-teman, masih sering bantu-bantu untuk pasang apa namanya si bajunya, karena biasanya tuh dia pakai bajunya tuh salah kancing ya teman-teman. Nah, ini udah pakai sepatu, sebentar lagi dia akan pergi. Mudah-mudahan diberi kelancaran di setiap pelajarannya di sekolah. Nah, sebelum tinggal pergi, akunya tuh kayak kasih jangan sedikit ya, di sekolah itu jangan gini, jangan nakal, jangan suka panas-panasan, jangan ikut sama teman yang suka main panas ya kakak Eca, karena kan dia nggak tahan panas ya teman-teman. Nah, pagi ini aku mau lipat-lipatin pakaian cucian aku itu. Kemarin udah aku lipatin sebagian, ini sisanya mau aku selesaikan aja.
aku ngelipatnya di pagi hari ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bilang aku tuh jarang ngelipat pakaian, jarang nge-share ya teman-teman untuk ngelipat pakaian, karena benar-benar aku tuh super malas banget untuk ngelipat pakaian. Aku tuh nyucinya rajin banget teman-teman, tapi untuk ngelipat itu aduh, entah kapannya aku bisa rajin seperti teman-teman untuk ngelipat pakaiannya, pas diambilin langsung dilipat. Aku tuh nggak kayak gitu ya teman-teman. Aku tuh kalau hari ini nyuci, dilipatnya tuh bisa sampai 2 hari ke depan baru ngelipat ya teman-teman. Jadi si pakaiannya tuh udah kusut kembali. Beda kalau kita ngambil pakaiannya hari itu juga, dilipatnya hari itu juga, jadi kayak kesetrika ya teman-teman, pakaiannya lebih rapi. Nah, next di sini hari ini tuh aku mau nyuci spray ya teman-teman, dengan sarung bantal dan beberapa lembar sarung pak suami, karena udah lumayan kotor ya. Dan sebelumnya aku mau jemur-jemurin dulu untuk si kasurku ini. Semua ada 2 kasur yang aku pakai di dalam kamar dan 1 karpet Malaysia ya teman-teman, semuanya itu aku keluarin. Nah, ini untuk si kasurnya aku betul-betul rempong banget. Nggak sanggup rasanya mau ngangkat si kasur ini, tapi apalah daya teman-teman, aku tuh harus ngejemurin supaya debu-debunya tuh hilang ya teman-teman, supaya kita nggak gatel-gatel juga saat nidurin si kasur ini. Nah, ini aku sama sekali nggak bisa menemukan tempat yang pas untuk jemurin si kasur ini. Alhasil si kasurnya aku kayaknya nggak jadi jemur deh. Aku mau sapu-sapuin aja tipis-tipis dan aku kembalikan ke tempatnya teman-teman, yaitu di dalam kamar. Nah, kalau pas suami udah pulang baru deh aku minta saran, ini tuh kasurnya enaknya dijemur di mana. Dan ini kalau teman-teman bisa ngerasain apa yang aku rasakan ya teman-teman, itu kasurnya super berat banget. Ini tuh aku sampai keringatan untuk mengangkatnya. Dan alhasil ini aku cuma jemurin aja untuk si kasurnya si kakak Eca yang super tipis ini. Dan ini tuh nggak berat sama sekali ya teman-teman. Maaf untuk videonya di sini silo, karena pagi ini benar-benar cuacanya tuh bagus banget teman-teman, cerah banget, padahal ini tuh baru sekitar jam 7.40 ya teman-teman. Nah, bagaimana kondisi cuaca di tempat kalian? Apakah sama di tempat aku yang sepagi ini sudah terang benderang ya teman-teman? Nah, untuk si kasurnya aku jemur di sini dulu, karena rencana hari ini kan aku mau nyuci, jadi sisain tempat untuk si si pakaiannya ya teman-teman. Dan untuk si karpet Malaysianya aku juga mau jemurin di sini dulu untuk sementara sambil nunggu pakaian aku habis dicuci semua. Tapi kayaknya kalau aku nyimpen si kasur yang kecil ini di sini untuk tempat jemuran aku tuh kayaknya nggak muat ya teman-teman. Jadi di sini untuk si kasur kakak Eca aku mau pindahkan ke samping rumah aku, tepatnya di depan rumah ipar aku yang di jemuran tali itu ya teman-teman. Dulu tuh jemuranku di sebelah sini, cuman udah dibikinin jemuran di teras sama pak suami. Nah, ini aku jemur di sini dulu karena kayaknya ipar aku hari ini nggak nyuci ya teman-teman, jadi lumayan lah. Nah, next di sini untuk si karpet Malaysianya ini tuh super berdebu banget teman-teman. Debunya tuh bisa sampai masuk ke serumah-rumah. Nah, ini untuk si sapu-sapunya aku mau ikatin dulu yang kuat supaya bisa dipakai sampai semua debu-debunya tuh bisa keluar ya teman-teman. Sebenarnya tuh pakai alat yang untuk khusus mukul-mukulin si kasur tuh lebih enak, tapi aku nggak punya, jadi sini aku pakai sapu lidi aja. Ini benar-benar debu untuk si karpet Malaysianya, benar-benar super banyak banget teman-teman. Ini tuh aku nyuci karpetnya kalau nggak salah sebulan yang lalu, apa nggak sampai sebulan yang lalu sih. Nah, nggak sampai sebulan aja nggak dicuci, ini tuh debunya super tebal banget. Apalagi kalau debunya udah
si karpet Malaysianya nggak dicuci sampai 2 bulan ya teman-teman. Nah sebenarnya tuh dari dulu aku pengen sekali mempunyai vakum ya teman-teman. Jadi untuk si karpet si kasur-kasur itu bisa kita vakum tanpa harus jemur-jemur ya teman-teman. Itu aku planning banget, mudah-mudahan ada rezeki kedepannya bisa memiliki vakum cleaner sendiri, amin ya Allah. Nah ini aku mau jemurin untuk si bantalnya juga. Kelihatan banget ini tuh bantalnya super berdebu banget teman-teman. Aku nggak tahu ini debu atau si kapoknya sendiri yang udah hancur ya di dalam bantal teman-teman. Pokoknya ini tuh super berdebu banget. Nah kata si suami aku sih itu bukan sepenuhnya debu ya teman-teman, itu karena si kapuknya yang di dalam bantal itu udah agak lama, jadi kayak teksturnya tuh hancur seperti debu ya teman-teman kalau nggak salah. Aku juga kurang paham karena ini juga pemberian dari mertua. Untuk planning aku juga sih mau beli bantal yang dakrong ya teman-teman. Itu kayaknya udah jadi wishlist di keranjang Shopee aku, cuma barangnya tuh belum ready. Katanya nanti readynya tuh di awal bulan 10 kalau nggak salah. Nah semoga semuanya yang aku harapkan ya teman-teman bisa terwujud, karena semuanya kan untuk keperluan rumah tangga aku dan sama sekali bukan untuk keperluan aku pribadi teman-teman. Itu untuk kenyamanan aku, anak-anak aku, dan suami aku. Nah supaya kita lebih sehat aja, lebih istirahatnya lebih enak, rumahnya lebih bersih kan. Kalau rumahnya selalu bersih, kita juga yang berpenghuni di dalamnya tuh akan terasa enak ya teman-teman. Nah segalanya tuh jauh dari penyakit kalau semuanya tuh dalam keadaan bersih. Nah ini untuk si bantal-bantalnya mau aku jemurin di pagar aku yang di samping. Mohon maaf ini untuk pagarnya belum direnov sama sekali. Untuk Pak suami itu masih sibuk banget teman-teman, nggak tahu ini dibongkarnya kapan, digantinya tuh kapan, aku sama sekali nggak tahu. Yang pastinya aku tuh udah nyampein berapa kali ke Pak suami kalau si pagar ini lebih baik kita tutup aja pakai batu bata ya teman-teman, untuk menghindari si kucing-kucing itu naik kan. Kucing itu lewatnya dari sini ya teman-teman, kadang dari atap sana turun ke teras, dari teras naik ke atap. Jadi ini tuh jadi apa ya, jadi jembatan lah untuk dia bisa berkeliling di atas seng itu kalau malam hari. Aduh itu super ribut banget teman-teman. Nah lanjut, ini setelah beberapa jam aku beres-beres di bagian luar khususnya untuk kebutuhan di kamar aku. Ini baru sempat aku dandan untuk si nasinya. Ini tuh kelupaan ya teman-teman, kalau tadi itu aku udah masak nasi yang belum didandan. Aduh aku tuh sering kayak gitu ya teman-teman, masaknya tuh rajin, tapi untuk ngukus si dandan si nasinya itu biasa aku lupa ya teman-teman. Biasa tuh diingatin sama kakak Eca atau Pak suami kalau ada di rumah ya teman-teman. Nah kegiatanku yang terakhir di pagi hari ini yaitu nyuci teman-teman. 1 kali putaran itu nggak banyak-banyak amat. Nah sampai di sini dulu video yang bisa aku share hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa di subscribe. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.